Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bu Yul, apa kabar Bu Yul? Alhamdulillah saya dalam kondisi sehat Pak. Gini Pak, saya Alhamdulillah. mau cerita ini Pak, ada masalah saya di sekolah nih Pak. Kenapa itu Ibu di sekolahnya Bu? Iya, kebetulan kan saya wali kelas di 11 IPS 1. Ya Pak. Nah, Iya, kebetulan juga kan sebentar lagi akan eh, kenaikan kelas, penentuan kenaikan kelas. Nah, iya jadi Bu. saya dilema ini Pak dengan ada siswa yang absennya ini terlalu banyak ini Pak. Iya. Halo Bu, Iya Pak. dengan gimana tadi siswanya? Ya siswa saya ini Terputus. absennya terlalu banyak. Sementara kan dalam kriteria kenaikan kelas itu salah satu yang memberatkan anak untuk naik kelas itu adalah absen kan gitu. Nah Iya. kalau sesuai dengan jadwal ataupun pembelajaran efektif, hari efektifnya itu kan jumlah jumlah absen maksimalnya itu adalah 24 Pak. Dalam 6 bulan ya Bu, atau 1 tahun? Dalam 1 tahun Pak. Oh iya. Jadi absennya udah berapa Bu? Nah, ini kan sebentar lagi ujian. Nah, sebelumnya ini udah mendekati nih Pak, udah hampir 20-an, 20-an lah Pak kalau di total sama di semester sebelumnya. Iya iya iya. Betul betul. Jadi untuk guru-guru lain bagaimana tanggapan ini Bu? Tugas-tugasnya, sikapnya di sekolah bagaimana kira-kira tuh Bu? Selama dia hadir ke sekolah selain absennya itu tadi. Nah, memang selama saya wali kelas, tidak banyak guru yang melaporkan tentang si anak. Ya, artinya tidak ada guru yang mempermasalahkan tentang tugas-tugas. Ya kan, tapi ada guru BK lah ya kan Pak, karena guru Iya. ini kan yang mengatasi tentang kehadiran siswa. Nah, mengatasi bahwasannya koordinasi dengan saya bahwanya si anak ini udah banyak nih absennya. Khawatirnya kalau misalnya nanti karena bentar lagi ujian mau kenaikan kelas, dengan waktu itu dia punya absen lagi karena ini udah 20-an. Sementara kalau seumpamanya diurutkan dilihat waktunya ada sekitar 4 lagi, ada 4 kesempatan lagi kan gitu, Pak. Nah, jadi Hmm. guru-guru lain sejauh ini belum ada. Cuma memang ada beberapa yang bilang katanya anaknya kok jarang datang di jam saya gitu. Masih sebatas itu, Pak. Oh, jadi apalah kira-kira tindakan yang Ibu lakukan kepada siswa tersebut lah sejauh ini dengan dampak kehadirannya ini yang mau hampir melewatin batas maksimal absen dalam 1 tahun ini kan Bu, jelang 1 tahun ini. Ya, jadi kan kebetulan ini kan di semester awal dia nggak terlalu banyak ya Pak ya. Iya, Absennya itu cuman sekitar 8. Artinya di semester 2 ini udah ada 12. Berarti waktu 220 ya Bu. makin makin meningkat ya kan Pak. Nah, Iya. jadi di semester ini sudah ada 12. Nah, jadi saya kan berharap sebagai wali kelas saya berharap anak itu naik kelas ya kan Pak. Iya betul. Kelas dan bisa belajar bisa sampai tamat di sekolah ini. Jadi yang saya lakukan itu ya saya berkoordinasi dengan BK ya, sudah ada penanganan juga gitu kan, sudah terus berkoordinasi dengan orang tua. Jadi sudah ada kalau dari saya pribadi saya sudah menelpon orang tuanya, terus dari Hmm. pihak guru BK juga sudah ada panggilan orang tua, seperti itu Pak. Iya iya iya. Jadi dengan panggilan orang tua tersebut berarti udah jumpa lah ya Bu ya, udah duduk ya Sudah antara Pak. ibu, orang tua siswa dengan guru BK. Dan itu dihadiri dengan siswanya juga tidak Bu di dalam pertemuan Kebetulan itu? kebetulan di awal sebelumnya masih saya, guru BK dan wali murid, baru setelah udah berbicara dengan wali muridnya, baru dihadirkanlah peserta didiknya, Pak.
Oh gitu, ya iya. Oh berarti pada hari itu juga ya Bu ya? Iya, Pak. Tapi pertemuan bertiga dulu ya setelah setelah diskusi ataupun bincang-bincang bertiga baru dihadiri peserta didiknya ya Bu. Iya, Pak. Jadi dari peserta didiknya sendirilah Bu pada saat pertemuan itu, apalah tanggapan dan respon dari peserta didik tersebut Bu Iya, pada saat itu? tanggapannya seperti itu ya, namanya anak-anak ya, Pak. Kalau ditanya mau Iya. sekolah ya mau sekolah gitu. Cuman kan kembali lagi, ini kan permasalahannya, kalau saya kan memberikan arahan untuk, selalu hadir dan tepat waktu. Tapi kan kembali lagi ke guru BK-nya, menekankan bahwasannya anak ini harus hadir, jangan jangan sering-sering alpa, harus gitu kan, Pak. Nah, tanggapannya ya, si anak ini ya bilang bahwasannya, "Ya saya mau berubah, Bu." Tapi kan kalau seumpamanya berubah-berubah, ya dibuktikan dengan kehadirannya yang di semester 2 ini malah meningkat gitu kan. Jadi Hmm. saya nggak tahu nih apakah perubahannya ini berubah ke lebih baik atau ke buruk. Cuman dari penjelasan si anak bahwasannya ya dia memang masih mau mau Di sekolah. sekolah ya Bu. Kak. Hmm. Jadi kira-kira Bu, jadi dalam dalam hasil pertemuan itu dari pihak sekolah, BK dan Ibu sebagai wali kelas, ada tidak penyampaian kepada orang tua siswanya dan dan orang tua siswanya dan apa namanya dan siswanya peserta didiknya, udah penjelasan nggak dampak dampak buat kedepannya dengan kehadirannya ini, dampak negatifnya? Iya Pak, sudah dijelaskan Pak. Jadi kami selaku guru menjelaskan bahwasannya dampaknya ini kan tentunya nanti berdampak kehadirannya, salah satu syarat kenaikan kelas itu adalah kehadiran, ya kan Hmm. Pak. Jadi ya sebutkan aja kalau misalnya dalam hari efektifnya itu paling maksimalnya itu kami bilangnya 20 misalnya gitu kan Pak. Nah ini Iya. berarti 20 artinya kan kalau umpamanya dia harus absen lagi ini udah apa ya kalau dibilang udah lampu kuning lah Pak. Dia harus Hmm. hati-hati gitu kan Pak. Artinya kalau dia melakukan satu langkah lagi gitu berarti Hmm. fatal. Hanya saja kan itu masih apa ya bahasa saya bilang 20. Cuman kalau secara perhitungannya sekitar 24. Jadi sudah saya beritahu dampaknya ya bisa jadi Hmm. adik kelas gitu ataupun Iya. takutnya saya nggak bisa nolong kalau dia nggak naik kelas. Kembali lagi kan ke orang tuanya, orang tua berharap anak itu harus naik kelas kan gitu Pak. Hmm. Berarti dalam hal ini eh, adalah berbentuk hitam di atas putih berarti Bu, seperti SP ditandatangani materai 10.000, biasanya kan begitu sih kan. Kira-kira dalam pertemuan ini udah pertemuan keberapa lah kira-kira Bu? Iya, jadi memang kendalanya kan di orang tua Pak. Orang tua ini kan sibuk ya Pak, sibuk bekerja dan sebagainya. Ini sebenarnya sudah panggilan ketiga. Jadi di semester 1 udah ada panggilan sekali. Oh, sudah ya Bu sekali ya. Semester 2 ini 2 kali. Nah, untuk Eh, peringatan yang pertama dan yang saya tahu yang kedua ini sudah ada buat surat perjanjian. Nah, tapi tidak di materai gitu. Artinya memang anak mau melakukan perubahan. Nah, di pertemuan terakhir ini kan Pak, di pertemuan hmm, ini barulah sudah ada materai. Jadi biar lebih kuat gitu kan. betul betul ya. Oh gitu. Berarti yang pertama sama yang kedua belum pakai materai ya Bu ya, perjanjiannya ya. Masih berupa penguatan atau Penguatannya. memberikan apa namanya Pemberi- inilah Pemberitahuan lah, pemberitahuan pemberitahuan. ya. Yang pertama Hmm. peringatan pertama, yang kedua ya udah peringatan kedua bahwasannya ini sudah mulai lampu kuning, baru yang ini udah memang lampu kuning, udah mendekati lampu merah kan seperti itu. Saya Iya, iya. tuh. Cuman kan Berarti Bu, ya Pak, berarti ini kan harus ada pengikatan ini. Jadi seandainya lah sebelum selesai di semester kedua ini ternyata melanggar, apalah kira-kira tindakan yang akan orang ibu lakukan lah pada saat nanti ini? nah itu yang jadi dilema saya sebenarnya Pak. Kalau Oh sumpah iya.
surat perjanjian itu kan artinya siap menerima resiko yang ada Iya di betul. depan, ya Pak. Heeh. Nah, tapi saya selaku wali murid, saya berharap anak itu naik kelas. Jadi kalau umpamanya anak itu melakukan kesalahan lagi, eh, Nah, iya, ya itu saya dia ya nggak kan Bu, bisa yang harus kita nolong gitu pikirkan loh. ya kan. Iya, saya nggak bisa nolong karena udah ada surat pernyataan tadi gitu kan. Nah, Iya, tapi di satu sisi saya merasa merasa sedih kalau si anak tadi harus harus terhentilah langkahnya di pendidikan. Tapi kan kalau misalnya pindah sekolah, ya kembali lagi orang tuanya kan harus berupaya ada biaya tambahan dan sebagainya. Karena memang pasti Bu. dari segi kondisi ekonominya ya kategori anaknya ini eh, orangnya kan kurang mampu karena uh, si anak tadi bapaknya ini udah tidak ada, sudah meninggal. Jadi tinggal ibunya. Ibunya ini ibu apalah kepala rumah tangganya. Jadi ya Iya, iya. cari gitu kan. Saya Tulang uh, punggungnya ya, orang tua ibunya saya tulang pernah punggungnya ya Bu. ketika anak kalau misalnya harus pindah sekolah, apalagi di daerah saya negeri itu kan cuma satu Pak, ya Iya, itu cuma satu, selebihnya swasta. Nah, biaya di swasta itu kan lebih mahal. Saya kasihan, betul. saya sedih kalau si anak ketika pindah dengan biaya yang mahal, orang tuanya kan artinya harus berusaha lebih maksimal lagi untuk mencari biaya tambahan seperti itu Pak. Iya ya, itulah Bu, itulah tadi kan maksudnya kita kan merasakan juga, apalagi orang tuanya ini sendirian kan begitu, yang membiayai pendidikan dan biaya hidupnya kan gitu kan si anaknya. Jadi ya kalau selagi mengenai kehadiran itu tadi, ya kalau bisa kita bantu juga karena di satu sisi karena kehidupan ekonominya yang sangat mendesak kan, jadi mau tidak mau kita bantu selagi itu. Kalau menurut saya sih ya Bu, kalau memang, oh tadi saya izin Bu belum nanya, ini masalah kehadirannya ini dikarenakan apa tadi nih Bu Oh yang iya. menjadi dasarnya? Jadi kalau di semester 2 ini karena lebih banyak ya Pak ya, Hmm, saya sudah melakukan pendekatan pada si anak. Memang si anak ini yang pertama, anak ini kan sambil bekerja Pak. iya. Setelah pulang sekolah sambil bekerja. Jadi kerjanya itu kadang sampai larut malam, Hmm, Pak. Nah, ketika udah larut malam, istirahat dia kesiangan si anak ini Pak. iya, Jangan, iya. nggak ada yang bangunin karena si ibu tadi sudah keluar rumah duluan gitu. Jadi Sudah nggak pergi kerja ya, berangkat pagi ya orang tuanya ya Bu. iya Pak. Terus ada juga beberapa kali katanya kena tilang, menghindari polisi karena di depan sekolah itu sering beberapa kali ada razia. Razia ya Bu ya, razia pagi Itu ya. menghindari razia karena mungkin keretanya nggak lengkap, Pak. Tahulah Hmm. anak-anak zaman sekarang keretanya itu yang remnya Knalpotnya blong. spotnya gitu ya kan, belum belum lagi nggak ada spionnya dan sebagainya. Jadi daripada dia ngerasa daripada kena tilang, ngeluarkan uang lagi, ya mending ya udahlah saya pulang aja. Tapi ya itu nggak ada ngabarin pihak sekolah, nggak ada ngabarin wali kelas. Mungkin ketika saya tanya kenapa nggak ngabarin, saya Bu takut nggak diterima alasannya seperti itu. Iya, 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 iya. Oh, jadi rata-rata dengan absennya tersebut dikarenakan itu juga ya Bu ya, karena telat bangun tadi ya. Iya Telat Pak. bangun dan akhirnya dicobanya untuk berangkat ke sekolah, dia udah telat dan akhirnya ada di sebelah sekolah ada sering razia pagi-pagi ya polisi ya. Akhirnya dia putar balik dan itu dia pulang ke rumah Bu. Iya pulang ke rumah. Kebetulan kan orang tuanya memang udah nggak ada di rumah, udah kerja gitu. Jadi ya ya dia lebih milih ya tidur lagi karena posisi kan kerja itu pulang larut Pulang malam. malam, larut malam ya. Capek dia kan Pak merasa kurang puas tidurnya tidur lagi gitu. Oh iya, iya, iya. Jadi setelah pertemuan itu komitmen apalah yang ibu sebagai wali kelas, guru BK dan orang tua beserta si anak, komitmen apalah yang dapat orang ibu lakukan lah dalam pertemuan tersebut? Ya, jadi yang pertama saya melakukan penguatan kepada orang tua dan anak.
pada peserta didik ketika nanti mereka si anak tadi melakukan kesalahan lagi satu kali lagi, maka surat perjanjian ini akan berlaku, ya kan Pak? Yang berikutnya saya menguatkan lagi kepada orang tua untuk melakukan ataupun memperhatikan anaknya minimal sebelum berangkat kerja itu anaknya dibangunin terlebih dahulu karena memang kan ibunya ini kan berangkat itu sebelum subuh, ya kan Pak? Iya, iya, iya. Iya, dibangunkan dulu anaknya sampai memang benar-benar bangun. Terus saya juga mengajak si anak untuk membuat alarm. Jadi walaupun misalnya kadang kan namanya udah selesai sholat gitu kan Pak, masih Iya. ada waktu mau ke jam 7 atau setengah 7 sebelum berangkat, masih bisa istirahat karena posisi udah ngantuk kali gitu kan Pak. Saya tetap bilang, walaupun memang mau lanjut tidur setelah jam sholat, silakan, tapi tetap buat alarm. Dan yang berikutnya saya minta ke peserta didik itu untuk temannya itu yang dekat, ya tetangga yang masih satu kelas lah dengan dia yang dekat, minta tolong bangunkan ataupun panggil jemput dia gitu Pak. Itu ya upaya yang sudah saya lakukan untuk Iya. jadi memang kami memiliki komitmen untuk melakukan perubahan kepada si anak tadi Pak. Iya. Jadi semoga lah Bu dengan pertemuan ini agar kedepannya si anak ini masih tetap melanjutkan sekolahnya, pendidikannya, dan mudah-mudahan dia bisa lebih bertanggung jawab lagi ya kan Bu, Iya tanggung Pak. jawab lagi dengan tugas dan kewajibannya sebagai siswa dan untuk tidak datang terlambat. Berarti dia ini faktornya karena kerja nih tadi kan begitu. Iya benar Pak. Semoga mudah-mudahan ada jalan keluarnya lah dengan pekerjaan dia ini. Entah mana tahu dia kerja bisa pulangnya agak cepat karena mengingat besoknya sekolah kan gitu. Mudah-mudahan itu bisa jadi tolak ukur untuk kedepannya, untuk besok-besoknya bisa jadi evaluasi lah untuk waktu di pulang kerjanya tadi ya kan gitu Bu kira-kira. Iya Pak, benar Pak. Jadi itu memang harapan saya. Jadi semoga si anak tadi pun bisa naik kelas gitu kan Pak. Ya Iya. dengan absennya yang banyak, ada perubahan si anak, terus dan tidak dijadikan contoh kepada teman-temannya. Iya betul. Mudah-mudahan seperti itulah harapan kita. Jadi semoga si anak bisa dapat berubah lah Bu, berubah kan karena mengingat faktor ekonomi yang sangat apa ya namanya memprihatinkan dengan keadaan orang tuanya yang sebelum subuh udah berangkat kerja itu kan sangat luar biasa gitu kan sebagai seorang ibu untuk menghidupkan anaknya untuk biayain pendidikan dan biaya kehidupannya lagi kan Bu gitu dia. Iya benar Pak. Oke. Itu aja sih Pak. Terima kasih sudah apa ya Pak ya sudah mendengarkan curahan hati saya kegelisahan saya Pak. Ya, semoga dapat ada perubahan lah dari hasil pertemuan Ibu dengan peserta didik Ibu, beserta orang tua dan guru BK-nya. Mudah-mudahan dapat apa namanya terrealisasi dengan baik lagi lah buat kedepannya mengenai kehadiran siswa tersebut. Oke Bu, Iya itu Pak, aja. terima kasih Pak. Iya, Semoga sama-sama Bu. Bapak sehat selalu ya Pak. Sampai Amin, amin. Sama-sama sehat selalu tapi Bu. selanjutnya boleh ya Pak ya saya diskusi lagi dengan Bapak. Boleh Bu, dengan senang hati. Nanti ya di lain waktu kita atur pertemuannya untuk membahas mengenai perkembangan peserta didik kita yang ada di lingkungan pekerjaan kita di sekolah. Oke Bu. Baik Pak, terima kasih. Saya akhiri ya Pak. Assalamualaikum Ya warahmatullahi Bu. wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu.